Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita akan melanjutkan kajian kita. Kesempatan ini kita akan membahas perihal bulan Sabit. Di dalam Al-Quran terdapat dua ayat yang menyebutkan bulan Sabit. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Kemudian yang kedua di dalam surah Yasin ayat 39, wal qamara qaddarnahu manazil hatta adakal urjunil qadim. Shadaqallahul adzim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Ahillah itu adalah jamak dari hilal. Jadi ahillah itu bermakna hilal-hilal atau bulan sabit. Jadi artinya bulan sabit itu tidak tunggal, tidak satu. Jadi penampakan bulan sabit itu ada banyak itu, dan itu menandai waktu-waktu. Mawaqitu, jadi ini adalah jamak dari al-waqtun awqatun mawaqitun. Jadi jamak taksir. Seperti halnya ahilah itu juga jamak taksir dari hilal. Jadi hilal itu menjadi tanda waktu bagi manusia, ya, khususnya untuk pelaksanaan ibadah haji. Kemudian wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Jadi urjun di sini, ya, daun tandan, jadi seperti daun korma yang menggantung. Urjun al-qadim, jadi sifat menyifati, jadi daun kurma yang melengkung, ya, karena tuanya itu al-qadim. Nah, ini yang pertama tadi ahillah, itu menyatakan hilal. Nah, yang kedua itu diberi ilustrasi seperti daun tandan, daun kurma yang melengkung. Jadi seperti tampak di gambar itu adalah ilustrasi dari daun tandan tua yang melengkung. Ini. Jadi ada dua ayat yang menyebutkan bulan sabit, yaitu al-ahillah dan urjun al-qadim. Nah, kita beberapa waktu yang lalu telah ngaji tentang fase bulan, maka sekarang kita sedikit review, ya, bahwa setiap saat permukaan bulan itu separuhnya kena cahaya matahari, tetapi bagian yang menghadap bumi itu tidak selalu sebagian. Nah, jadi kalau di gambar ini A, B, C, P, A itu adalah separuh bagian bulan yang kena sinar matahari, tetapi yang menghadap bumi itu adalah B, C, D, P, B. Nah, A, B, P, A yang terang itu tidak menghadap bumi, sedangkan P, C, D, F, P yang gelap itu menghadap bumi. Maka rasionya, ya, jadi bagian yang menghadap bumi, bagian terang yang menghadap bumi dibagi seluruh permukaan yang kena sinar matahari itu dinyatakan oleh 1 ditambah kosinus bumi bulan matahari dibagi 2. Nah, jadi itu. Nah, jadi kalau kita nyatakan seperti ini, maka kita bisa lihat ini. Jadi gambar yang bawah itu menyatakan sudut 0. Nah, sudut 0, jadi sudut bumi, bulan, matahari itu 0, maka kosinus 0 itu sama dengan 1. 1 plus 1, 2 dibagi 2, 1. Itulah fase bulan purnama. Seluruh permukaan bulan yang kena sinar matahari itu menghadap bumi. Nah, kemudian bergeser. Nah, itu membentuk sudut, ya.
lebih dari 150. Nah, itu kemudian yang membentuk bulan sabit ya. Nah, bulan sabit karena mau menuju ke garis bujur astronomis, menuju konjungsi, itu berarti bulan sabit akhir bulan ya. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ini 1/4 bagian, kemudian bergeser. Nah, ini sekitar 1/14 bagian. Inilah bulan sabit sebelum akhir bulan. Nah, kemudian ini konjungsi. Lalu ini bulan sabit juga, tapi bulan sabit awal bulan. Jadi ada 2 bulan sabit, yaitu bulan sabit akhir bulan dari purnama yang mengecil, lahirlah bulan sabit, kemudian konjungsi, lalu menghasilkan bulan sabit lagi, begitu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya, ini bulan sabit. Nah, ini menjelang purnama, ini purnama, kemudian mengecil. Nah, ini separuh, ini bulan sabit akhir bulan, konjungsi. Nah, ini bulan sabit awal bulan. Nah, lengkapnya itu seperti ini kalau kita potret tiap hari. Jadi ini awal bulan, kemudian di situ ada bulan sabit yang terus membesar, lalu purnama, kemudian mengecil, lalu berujung pada bulan sabit akhir bulan. Nah, jadi kita punya 2 bulan sabit, yaitu bulan sabit yang disebut ahillah, dan itu indikasi dari bulan sabit awal bulan. Yang kedua adalah bulan sabit akhir bulan yang diberi istilah urjun al-qadim. Nah, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita membedakan 2 bulan sabit itu. Nah, mari kita lihat ilustrasi berikut ya. Jadi di sebelah sana itu adalah cahaya matahari, buminya itu berputar, maka bagian atas ini yang 18 ini menunjukkan kalau kita berdiri di sini kita akan berputar ke arah 24. Itu artinya kita akan segera tidak melihat matahari. Jadi tidak melihat matahari itu yang kita rasakan adalah mataharinya terbenam, itu jam 6 petang. Kemudian kita berada di ujung bagian sini di jam 24, itu adalah midnight. Nah, kemudian berputar terus, kita akan segera melihat matahari. Ini jam 6 begitu ya, kita berputar ke sini itu jam 6. Nah, menurut kita mataharinya yang terbit, dan kemudian ini di puncak. Nah, inilah tadi posisi konjungsi. Jadi kalau kita taruh di sini, nah kita meruqyat, kita berdiri di jam 6 petang, kita melihat ke barat, maka nah ini ilustrasinya. Jadi ketika matahari bulan itu di satu garis bujur astronomis, jadi ini di garis tepat di 12 ya. Nah, kemudian kalau sedikit bergeser itu berarti kita akan meninggalkan matahari, jadi maghrib begitu, akan tenggelam. Nah, kemudian bulan naik ya. Jadi bulan naik begitu. Nah, maka kalau bulan naik, kemudian posisi, jadi dari gambar ini tadi ya, jadi kalau kita balik ini, kalau kita bidang yang kita injek itu kemudian kita tarik ya, mendatar, ini adalah saat matahari dan bulan terbenam. Nah, kemudian setelah beberapa lama, jadi terbenamnya itu membentukkan waktu, itu berarti bulan sudah mengalami pergeseran. Lalu kita lihat bagian bawahnya, ini yang kemudian kita sebut dengan bulan sabit. Jadi ada pada ketinggian tertentu ya, pada ketinggian tertentu, dan untuk tidak melihatnya itu dari saat maghrib memerlukan waktu tertentu. Nah, maka inilah yang kita lihat. Jadi penampakan bulan sabit yang terlentang. Ini bulan sabit setelah meninggalkan garis konjungsi, yaitu bulan sabit awal bulan, kita melihatnya ke barat. Jadi dalam bentuk yang terlentang. Nah, pertanyaannya, kalau bulan sabit awal bulan itu terlentang di barat, bagaimana dengan bulan sabit akhir bulan? Apakah tertelungkup atau tengkurap begitu pertanyaannya. Nah, mari kita lihat. Nah, kalau bulan sabit akhir bulan, jadi artinya bulan sabit itu sebelum garis konjungsi, berarti permukaan bulannya masih di bawah gitu ya. Nah, masih di bawah, maka kita ngelihatnya seperti ini ya.
maka bagian permukaan inilah yang kemudian tampak. Memang di sini tertelungkup, ya, kelihatan di sini tertelungkup. Tetapi posisi kita ini tadi menghadap ke barat, ya. Orang ini tadi menghadap ke barat. Jadi di belakangnya ini ke timur. Berarti bulan sabit akhir bulan sebelum konjungsi itu akan tampak di sebelah timur. Jadi kalau ini tadi barat, ini menghadapnya ke sini barat sekarang, maka ini timur. Menjelang matahari terbit berarti itu pada waktu pagi. Nah, artinya bulan sabit akhir bulan tampak di timur menjelang matahari terbit. Jadi itu akan kelihatan pada waktu subuh. Dan bentuknya karena ini kita lihat dalam posisi yang seperti ini, maka ini tidak tertelungkup tapi tetap terlentang. Jadi bulan sabit akhir bulan pun tidak tengkurap, tidak tertelungkup, tapi tetap terlentang. Jadi inilah bulan sabit akhir bulan tampak di timur pada waktu subuh. Nah, secara umum penampakan bulan sabit itu memang selalu terlentang. Ada yang terlentang penuh seperti tadi, ada juga yang miring ke utara atau kanan, ada juga yang miring ke selatan atau kiri. Ya, itu penampakan bulan sabit. Dan sebagai kesimpulan, bulan sabit itu dalam satu bulan ada dua, yaitu bulan sabit awal bulan yang dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah 189 dengan istilah ahillah, tampak di barat ketika maghrib. Sedangkan bulan sabit akhir bulan itu yang dinyatakan dalam surah Yasin ayat 39 dengan istilah urjun al-qadim, itu tampak di timur pada waktu subuh. Baik bulan sabit di barat maupun di timur, kedua-duanya sama-sama terlentang, tidak ada bulan sabit yang tengkurap. Itulah dua bulan sabit yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan bisa kita amati setiap bulan, yaitu di awal bulan dan di akhir bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.